Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Indarwati. Saya akan memaparkan materi mengenai cara memilih dan memanfaatkan media dalam komunikasi kesehatan. Upaya mewujudkan kesehatan masyarakat terutama dilakukan dengan melakukan perubahan perilaku kesehatan melalui komunikasi kesehatan. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah yang pertama, teknik memilih media dalam komunikasi kesehatan. Kemudian yang kedua, bagaimana pemanfaatan media tersebut dalam komunikasi kesehatan. Komunikasi kesehatan merupakan proses penyampaian pesan kesehatan oleh komunikator melalui saluran atau media tertentu kepada komunikan dengan tujuan agar tidak terjadi salah persepsi. Atau cara mudahnya adalah bahwa komunikator dan komunikan sama-sama memiliki pengertian yang sama tentang satu pesan. Selanjutnya, media komunikasi kesehatan adalah semua sarana atau upaya menampilkan pesan atau informasi yang ingin disampaikan oleh komunikator, baik melalui media cetak, elektronik, media luar ruang, sehingga pengetahuan sasaran dapat meningkat dan pada akhirnya dapat mengubah perilaku ke arah yang lebih positif terhadap kesehatan. Jadi, media atau alat peraga dalam komunikasi kesehatan ini dapat digunakan sebagai alat bantu promosi untuk mempermudah informasi dari komunikator kepada komunikan. Komunikasi kesehatan memiliki tujuan utama yaitu mengubah pengetahuan masyarakat agar terbentuk perilaku sehat sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian manfaat penggunaan media dalam komunikasi kesehatan. Yang pertama, membantu dalam mengatasi banyak hambatan dalam pemahaman. Kedua, mencapai sasaran dan merangsang sasaran untuk meneruskan pesan yang diterima kepada orang lain. Yang keempat, mempermudah penyampaian informasi dan dapat menimbulkan minat sasaran pendidikan. Umat Hamalik, Jamarah, dan Sadiman dalam ADRI mengelompokkan media promosi kesehatan menjadi dua kelompok. Yang pertama, berdasarkan jenisnya dibagi menjadi media audiktif, yaitu media yang hanya mengandalkan kemampuan suara saja, contohnya adalah radio. Kemudian yang kedua adalah media visual, yaitu media yang hanya mengandalkan indera penglihatan dalam wujud visual, seperti contohnya adalah layar plasma. Kemudian yang ketiga adalah media audiovisual, yaitu media yang mempunyai unsur suara dan juga gambar sekaligus, contohnya adalah film. Kemudian berdasarkan fungsinya dibagi menjadi media cetak, media elektronik, dan media luar ruang atau media papan billboard. Media cetak adalah suatu media statis yang mengutamakan pesan-pesan visual saja, biasanya terdiri dari gambar dan sejumlah kata. Kelebihan dari media cetak ini antara lain adalah tahan lama, mencakup banyak orang, biasanya tidak terlalu tinggi atau murah, tidak perlu energi listrik, dapat dibawa, mempermudah pemahaman dan peningkatan gairah belajar. Sedangkan kelemahannya tidak dapat menstimulasi suara dan juga efek gerak, serta mudah terlipat atau mudah rusak. Contoh dari media cetak adalah surat kabar atau pamflet. Kemudian yang kedua adalah media elektronik, yaitu suatu media bergerak dinamis, dapat dilihat, didengar, dan juga penyampaian pesannya melalui alat bantu elektronika. Contohnya adalah film. Kemudian yang ketiga adalah media luar ruang atau media papan billboard, yaitu suatu media yang penyampaian pesannya di luar ruang secara umum melalui media cetak dan juga elektronik secara statis. Kelebihan dari media luar ruang diantaranya adalah sebagai informasi umum dan hiburan, lebih menarik karena ada suara dan gambar, adanya tatap muka, jangkauannya juga relatif luas. Kelemahannya yaitu biayanya lebih tinggi, sedikit rumit, ada yang memerlukan listrik atau alat canggih. Contohnya yang biasa kita lihat adalah videotron. Dalam memilih media dipengaruhi oleh metode yang akan digunakan sebagai saluran penyampai pesan kesehatan kepada sasaran. Beberapa metode komunikasi kesehatan bisa kita gunakan, yaitu yang pertama metode komunikasi perorangan, contohnya adalah wawancara. Kemudian metode komunikasi kelompok, contohnya adalah diskusi kelompok. Yang ketiga adalah metode komunikasi massa yang umumnya bersifat tidak langsung atau satu arah saja, contohnya adalah sinetron atau spanduk. Jadi dalam pemilihan media komunikasi kesehatan kita harus menyesuaikan dengan sasaran yang menjadi target dalam penyampaian informasi kesehatan.
Kesimpulannya dari paparan ini adalah dalam komunikasi kesehatan tidak dapat lepas dari media, karena melalui media pesan dapat disampaikan dengan mudah dan dipahami lebih menarik. Media juga dapat menghindari kesalahan persepsi, memperjelas informasi, mempermudah pengertian, dapat mengurangi komunikasi yang verbalistik, dan juga memperlancar komunikasi. Demikianlah paparan mengenai cara memilih dan memanfaatkan media dalam komunikasi kesehatan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.